Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Eka Ernanda dengan NIM 223209008 dari kelas akuntansi 6A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan teori-teori etika. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Rosidah Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, materi presentasi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian etika, yang kedua tujuan etika dan norma, yang ketiga teori-teori etika, dan yang keempat ada studi kasus. Yang pertama di sini ada pengertian etika. Kata etika berasal dalam bahasa Yunani kuno yakni etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, secara umum etika adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Kemudian yang kedua ada tujuan etika dan norma. Nah, untuk tujuan etika di sini yang pertama memberikan pedoman perilaku. Nah, dengan adanya etika itu bisa membantu manusia dalam menentukan perilakunya itu baik atau buruk. Kemudian yang kedua menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga mengembangkan kesadaran moral. Yang keempat membentuk karakter yang baik. Yang kelima, meningkatkan martabat manusia. Yang keenam, mencegah perilaku destruktif. Dan yang ketujuh, dapat membangun masyarakat yang beradab. Kemudian tujuan norma. Tujuan norma yang utama adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan tata tertib bagi para anggota masyarakat, agar tercipta kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, dan tentram. Nah, norma juga bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga adanya nilai dan norma akan mewujudkan lingkungan masyarakat yang nyaman, rukun, damai, adil, makmur, sejahtera, dan juga tertib. Kemudian di sini ada teori-teori etika. Yang pertama yaitu ada teori egoisme. Nah, teori egoisme sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Yang pertama, egoisme psikologis merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Menurut teori ini, bahwa orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur, namun hal tersebut hanyalah ilusi. Jadi, menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Sedangkan untuk egoisme etis merupakan sebuah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Meski egoisme etis berkeyakinan bahwa tugasnya membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis tidak mengatakan harus menghindari tindakan untuk menolong orang lain. Kemudian teori yang kedua ada utilitarianisme. Teori ini berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu seperti teori egoisme. Nah, kemudian paham utilitarianisme ini juga dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, akibat, tujuan, atau hasilnya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Teori yang ketiga yaitu ada deontologi. Teori deontologi atau yang berarti kewajiban mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut.
Artinya, kebaikan atau kebenaran suatu tindakan terletak pada kewajiban moralnya, bukan pada hasil atau akibat yang mungkin terjadi. Nah, untuk memperdalam pemahaman mengenai teori deontologi ini, sebaiknya memahami terlebih dahulu konsep penting yang dikemukakan oleh Kant, yaitu imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Imperatif hipotesis ini adalah perintah-perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Contohnya, misalnya kayak, kalau saya ingin menjadi sarjana akuntansi, berarti saya harus memasuki fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Nah, sedangkan untuk imperatif kategoris ini, yaitu kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Kemudian teori yang keempat ada teori hak. Teori hak atau Rick teori merupakan suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia sendiri didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu hak hukum, hak moral atau kemanusiaan, serta hak kontraktual. Kemudian teori yang kelima ada teori keutamaan. Teori keutamaan ini adalah teori yang menekankan pengembangan karakter dan sifat baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Bertens pada tahun 2000, beliau memberikan beberapa contoh sifat keutamaan, antara lain kebijaksanaan, keadilan, dan kerendah hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat-sifat utama yang perlu dimiliki antara lain kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan keuletan. Selanjutnya untuk teori yang terakhir, yaitu teori etika teonom, itu menjelaskan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah. Kemudian perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana telah dituangkan dalam kitab suci. Kemudian untuk materi yang keempat, di sini ada studi kasus. Nah, dari studi kasus tersebut nanti akan dikaitkan dengan pelanggaran terhadap beberapa teori etika. Di sini ada studi kasus dari PT Waskita Karya. PT Waskita Karya merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia yang terlibat dalam berbagai permasalahan serius dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan penyajian data keuangan yang tidak akurat. Selain itu, terjadi sejumlah kecelakaan kerja fatal di proyek-proyeknya yang menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan. PT Waskita ini juga menghadapi krisis keuangan parah yang memaksanya melakukan restrukturisasi utang besar-besaran dan perombakan jajaran direksi. Sebagai bagian dari upaya penyelamatan, pemerintah membentuk holding BUMN infrastruktur dan mengalihkan proyek-proyek strategis untuk menjaga kelangsungan operasional. Kasus ini semakin memburuk dengan terungkapnya dugaan korupsi proyek fiktif yang melibatkan mantan direksi dan karyawan, sehingga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kemudian di sini keterkaitan kasus dengan teori-teori etika. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap teori egoisme. Tindakan manajemen PT Waskita yang menggelembungkan aset untuk keuntungan pribadi menunjukkan egoisme etis. Mereka mengutamakan citra dan kepentingan pribadi, mengabaikan dampak terhadap pemegang saham, publik, dan juga pekerja. Kecelakaan kerja yang berulang juga memperkuat adanya egoisme institusional demi keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada teori utilitarianisme. Dari kasus PT Waskita Karya, tindakan restrukturisasi dan penambahan modal dinilai etis karena memberi manfaat besar bagi masyarakat, seperti penyelamatan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, pendekatan ini mengorbankan hak individu atau pekerja dan keselamatan kerja, sehingga menimbulkan konflik keadilan yang menunjukkan batasan utilitarianisme. Kemudian yang ketiga ada teori deontologi. Dari sudut pandang deontologi, manipulasi laporan keuangan dan pengabaian keselamatan pekerja tetap salah meskipun bertujuan baik. Etika ini menekankan kewajiban untuk jujur dan melindungi hak pekerja. Langkah reformasi direksi dan pembentukan posisi HSHI
PKI menjadi upaya nyata menegakkan prinsip moral dan hukum. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya presentasikan bermanfaat bagi semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.